Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh ning channelku iki bareng aku Anto. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang kata ganti orang di dalam bahasa Jawa. Untuk itu, jangan tinggalkan channel ini, simak terus ulasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini tetap berkembang. Oke, kita mulai saja dari pembahasan yang pertama. Jadi kita mulai saja pembahasannya, mulai dari kata saya. Kata saya di dalam bahasa Jawa ngoko adalah awakku, aku, nyong, atau ada beberapa lagi, tetapi yang saya secara umum saya tulis di sini saya hanya 3. Dan untuk kromo alusnya adalah kulo. Sebetulnya bisa juga menggunakan kata kawulo, tetapi untuk lebih mudah dipahami, kita bisa pakai kulo saja, itu sudah termasuk kromo alus. Kemudian untuk kromo inggilnya bisa juga pakai kawulo. Atau di dalam bahasa yang lebih halus lagi sebetulnya ada kata dalem, tetapi secara umum adalah kita bisa pakai kata kawulo agar lebih mudah dipahami. Untuk contoh kalimatnya adalah dalam bahasa Indonesia, saya sedang makan. Di dalam bahasa ngoko, awakku lagi mangan. Atau aku lagi mangan. Terserah mau pakai kata yang mana, bisa pilih salah satu. Untuk kromo alusnya, kulo nembe nedo. Kulo nembe nedo. Kulo nembe nedo. Sedangkan untuk kromo inggilnya disamakan pakai bahasa kromo alus, kawulo nembe nedo. Sebenarnya nedo bukanlah termasuk kata kromo inggil, tetapi kita sedang menerangkan diri kita, jadi kita merendah. Untuk kata kromo inggil nedo sendiri sebetulnya kromo inggilnya adalah dahar, jadi akan berubah arti katanya bila subjeknya berubah menjadi panjenengan. Kalau subjeknya panjenengan berarti keterangannya bisa pakai kata dahar. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi dalam penggunaan kromo alus dan kromo inggil adalah bila subjeknya adalah diri kita sendiri atau subjeknya adalah aku, pada keterangan kita menggunakan kromo alus walaupun kita sedang berbicara dengan orang. Berbeda bila subjeknya kita ganti dengan kamu atau panjenengan, berarti kata keterangannya akan berubah menjadi dahar. Karena di sini arti kata makan dalam kromo inggil sebetulnya adalah dahar. Contoh kalimatnya adalah misalkan kita menggunakan subjek orang kedua. Bapak nembe dahar. Bapak nembe dahar. Bapak nembe dahar. Jadi di sini yang perlu diingat adalah bila subjeknya orang pertama, maka otomatis kita menggunakan bahasa kromo alus, terutama untuk keterangan. Sedangkan bila mana subjeknya adalah orang kedua tunggal ataupun jamak, otomatis kata di belakangnya menggunakan kromo inggil. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Oke, sekarang kita lanjut ke kata yang kedua. Kata yang kedua adalah kamu. Dalam bahasa Indonesia, kamu, Jawa ngokonya, awakmu, kowe, sampean, pean, amu. Kalian bisa pilih salah satu karena beberapa arti kata dalam ngoko kata kamu di sini di dalam tempat berbeda. Misalnya awakmu biasa digunakan di daerah Jogja, Solo, atau Jawa Tengah sekitarnya. Sedangkan amu lebih ke Jawa bagian timur atau Jawa Tengah sebelah timur, biasa juga menggunakan amu. Untuk kromo alusnya bisa juga jenengan atau panjenengan, atau bisa panjenengan saja, itu juga nggak apa-apa. Kromo inggilnya panjenenganipun. Panjenenganipun
Contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia, kamu sedang apa? Jawa ngukunya, awakmu lagi opo? Atau bisa juga awakmu gi opo? Awakmu ge opo? Itu semua juga tergantung dari beberapa daerah. Cuma sebagian besar kata-kata lagi, gi, atau ge itu sendiri memang beberapa tempat berbeda. Cuman secara umumnya ya di lagi, atau bisa juga pakai gi saja, atau ge. Untuk kromo alusnya, panjenengan sek nopo, atau bisa juga panjenengan sawek nopo, bisa pilih salah satu. Untuk kromo inggilnya, panjenengan nembe menopo, atau bila kita berbicara kalau panjenengan itu kita gunakan untuk misalnya kita membicarakan orang lain, bisa juga dengan panjenenganipun. Misalnya kita menerangkan kepada orang lain, bisa pakai panjenenganipun nembe menopo. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kata yang ketiga. Kata dia di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Jawa Nguko yaitu dheweke atau de, atau biasa juga ada beberapa tempat yang memakai kata deknen. Kromo alusnya piyambake, piyambake, piyambake. Untuk kromo inggilnya piyambakipun. Jadi dalam kromo alus kita pakai tambahan KE dalam kromo inggil, asal kita dalam beberapa kata ditambahi ipun, itu sudah masuk ke kromo inggil. Contoh kalimatnya adalah dalam bahasa Indonesia, dia sedang tidur. Jawa ngukunya, dheweke lagi turu. Kromo alusnya piyambake sawek tilem, atau bisa juga pakai kata sek, piyambake sek tilem. Itu kalau mau kita bicaranya cepat ya. Piyambake sek tilem. Dalam kromo inggil, piyambakipun nembe sari. Bagaimana? Mudah dimengerti kan? Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ke kata yang keempat. Yang keempat adalah kata kita. Jadi kata kita dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa Nguko, awak dewi. Dalam bahasa kromo alus, kito. Dalam bahasa kromo inggilnya, kawulo lan panjenengan. Contoh kalimatnya, mobil itu milik kita. Jawa Ngukonya, mobil iku duweke awake dewi. Atau bisa juga kita singkat dengan mobil iku duweke dewi. Kromo alusnya, mobil menika gadahane kita. Atau bisa juga mobil menika gadahan kita. Kromo inggilnya, mobil menika kagungan kula lan panjenengan. Atau bisa juga mobil menika kagungan kawula kalian panjenengan. Tetapi untuk lebih mudahnya bisa pakai mobil menika kagungan kula lan panjenengan, karena kita sedang membicarakan kata orang pertama jamak. Oke, kita lanjutkan saja. Bahasan selanjutnya yang kelima. Bahasa yang kelima dalam kata ganti orang yaitu kata kami. Untuk kata kami di sini arti dalam bahasa Jawa sama dengan kita. Hanya saja perlu ditambahi keterangan atau bisa juga dengan kata saya yang diberi imbuhan keterangan. Misalnya, aku dan teman-teman. Atau aku dan keluarga. Contoh kalimat, kami mau ke Solo. Karena kita perginya dengan teman-teman, maka keterangannya adalah teman-teman. Awakku sak konco arep menyang Solo. Kromo alusnya, kawula sak rincang ajeng ting Solo. Kromo inggilnya, kawula sak rincang badhe wonten Solo. Itu dalam keterangannya kita pergi dengan teman-teman sejawat. Kata sak rincang itu atau kata sak konco itu adalah kata teman. Tetapi kalau perginya dengan rombongan misalnya atau dengan keluarga bisa diganti dengan kata
kawula sak keluarga, itu saya dan keluarga, misalnya kami sekeluarga. Atau bisa juga kalau dengan rombongan, kawula sak rombongan, atau dalam Jawa Nguku aku sak rombongan. Jadi itu dulu yang saya jelaskan untuk kata kami. Kita lanjut ke kata yang ke-6. Berikutnya adalah kata ganti orang yang ke-6, yaitu kalian. Kalian dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa Ngukunya, awakmu kabeh. Kromo alusnya, panjenengan sedoyo. Kromo inggilnya bisa sama dengan kromo alus, panjenengan sedoyo. Contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia, kalian orang mana? Dalam bahasa Jawa Nguku, awakmu kabeh wong endi? Dalam bahasa kromo alus, panjenengan sedoyo tiang pundi? Di dalam kromo inggil, panjenengan sedoyo piyantun pundi? Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Dan apakah bisa dipahami penjelasan dari saya? Semoga kawan-kawan semua bisa memahami penjelasan untuk kali ini. Bila mana ada pertanyaan, silahkan poskan komentar di kolom komentar. Dan saya mohon dukungan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan saya semangat lagi untuk membuat atau membahas tentang bahasa Jawa ini. Dan jangan lupa tonton video kami lainnya agar makin hafal dan makin menguasai bahasa Jawa ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.